tetap dipuja-puja bangsa. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan dimanapun panjenengan semua berada, perkenalkan, nama saya Irwan Hidayat. Saya dari calon guru penggerak angkatan kelima SMP Negeri 1 Gayam tahun 2022. Nah, kali ini saya sudah sampai di modul 11A8, di mana saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai koneksi dari seluruh materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti CGPA 5 di modul 1.1, di mana saya akan memberikan kesimpulan sekaligus juga sebagai refleksi. Sebelum saya memulai pada kesimpulan dan juga refleksi, saya ingin Bapak dan Ibu melihat gambar berikut ini. Bagaimana Bapak Ibu sudah melihatnya? Bapak Ibu, saya ingin curhat sedikit mengenai apa yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti diklat modul 11 calon guru penggerak angkatan kelima. Penyesalan terbesar yang saya alami dan juga merupakan sebuah pengalaman bagi saya setelah mengikuti JGP ini adalah bahwa selama ini saya mungkin memperlakukan murid seperti kertas putih yang saya tulisi sesuai dengan kehendak dan kemampuan saya dalam mendidik. Dalam teori pendidikan itu disebut sebagai teori tabula rasa, di mana murid itu seperti kertas putih tadi. Jadi guru itu bebas melakukan apa saja, bebas mencoret apa saja, dan bebas menggambarkan apa saja yang ada dalam diri guru tersebut ke dalam kertas putih yang dianggap sebagai murid itu. Padahal ada hal yang lebih penting daripada mengisi kertas putih tersebut, yaitu dengan memperlakukan murid sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Penyesalan saya yang lain sebagai seorang pendidik adalah menjadikan saya terlalu lama berada di depan kelas sehingga menjadi pusat dari seluruh pembelajaran. Padahal di situ ada peserta didik yang mungkin dia punya sanggahan, dia punya pendapat, dia punya pertanyaan yang tidak dia mengerti, atau dia ingin aktif dan berkolaborasi dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Serta banyak juga pendapat-pendapat dari murid yang mungkin bisa menghidupkan pembelajaran menjadi lebih baik ke depan. Nah, itu adalah salah satu dari penyesalan selama saya menjadi seorang guru sebelum mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan ke-5 dan mempelajari modul 1.1 mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Setelah mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan ke-5, saya menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan di masa lalu bisa saya perbaiki, yaitu dengan menerapkan hal-hal baru pada pembelajaran yang akan datang. Salah satunya yang mungkin adalah pembelajaran yang berpusat pada diri peserta didik atau berpusat pada siswa, di mana siswa mampu dan diajak untuk berkolaborasi di dalam pendidikan. Salah satunya adalah memberikan pendapat, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan jika itu dianggap perlu dan sebagainya, sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih hidup dan bermanfaat. Ada yang menarik dari diklat CGP angkatan kelima ketika saya mempelajari tentang dasar filosofis Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu dua hal dari pemikiran beliau yang bagi saya sangat masuk dan mengena dalam sanubari saya. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman, di mana mungkin dua-duanya bisa berjajar dan seiringan ataupun bisa bertolak belakang. Contohnya ketika di kota besar, di mana kodrat alam dan lingkungan mendukung, kodrat zaman juga mengikuti pada perkembangannya. Beda dengan daerah tempat saya mengabdi, di mana kodrat alamnya masih sangat tertinggal atau bahkan masih mengikuti pada adat istiadat penduduk, tetapi juga harus mengikuti pada kodrat zaman yang sudah semakin maju. Dengan menyadari mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, maka saya bisa membawa arah pendidikan menjadi lebih baik ke depannya. Contohnya, menghamba pada murid, di mana saya sebagai seorang guru akan mengikuti apa yang menjadi kemauan peserta didik, serta mengikuti apa yang menjadi kemauan dalam materi pendidikan saya, sehingga pembelajaran bisa menjadi selaras dan juga bisa lebih diterima oleh peserta didik.
Saya berharap dengan adanya CGP angkatan kelima ini, di modul 1.1 saja saya sudah merasakan manfaatnya yang sedemikian besar. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Saat ini, hal yang bisa saya terapkan di dalam kelas sebagai seorang guru berdasarkan modul 1.1, yang pertama ialah menghamba pada murid, mengikuti kemauan dari peserta didik saya, sehingga mata pelajaran yang saya ajarkan bisa diterima dengan lebih baik. Yang kedua adalah menjadikan peserta didik sebagai center pembelajaran atau pusat pembelajaran di dalam kelas, sehingga semua informasi tidak hanya berpusat pada saya sebagai seorang guru. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan dimanapun panjenengan semua berada, itu adalah sedikit curhatan dari saya mengenai saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima setelah mengikuti modul 1.1. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi saya pada khususnya dan seluruh guru calon penggerak angkatan kelima di seluruh Indonesia dimanapun berada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai